Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Dani hari ini. Nah, oke, baik. Nah, di sini Kak Dani akan menerangkan tentang bilangan bulat. Nah, ini ya. Jadi bilangan bulat itu punya beberapa sifat. Sifat bilangan bulat yang pertama adalah komutatif, di mana A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, itu ya. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2 kali 1 dong. Nah, ini. Nah, atau A ditambah B sama dengan B tambah A. Oke. Nah, sifat asosiatif. Nah, ini ya. Jadi kalau di sifat komutatif misalkan nih, misalkan bisa seperti ini. 1 atau 2 dikali dengan 3. Ini sama dengan 3 dikali dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Sedangkan 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, sama ya. Jadi ini yang namanya komutatif. Oke, kita lanjutin. Nah, sifat asosiatif. Kalau komutatif itu hanya ada 1, 2. Di sini ada 1, 2, 3 atau A, B, C. Nah, sebetulnya sama. Jadi ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah. Hanya untuk mempermudah aja. Misalkan ya. Nah, misalkan ada sebuah soal. Soalnya seperti ini. Nah, soalnya seperti ini misalkan. Nah, gimana nih caranya? Kalau menggunakan sifat asosiatif, yuk kita simak ya. Nah, jadi yang pertama ini 25. Nah, ini ya. Terus habis itu di sini ada min bertemu dengan min. Nah, kalau min bertemu dengan min maka dia menjadi plus. Nah, berarti kalau kita tulis lagi maka dia menjadi 25 dikurangi 10 ditambah dengan 30. Nah, ini ya. Maka dia sama dengan berapa? Maka dia ini sama dengan, nah, tinggal kita menggunakan sifatnya tadi, sifat asosiatif. Misal nih, saya mau kurangkan yang ini dulu. Nah, 25 sama 10 misalkan. Maka 25 dikurangi 10 dia ada 15. Nah, gini ya. Ditambah dengan 30. Tuh. Maka dia sama dengan berapa? Maka ini dia sama dengan 15 tambah 30 sama dengan 45. Nah, ini. Nah, ini ya. Oke. Baik. Nah, jadi fungsinya untuk mempermudah menghitung. Nah, selanjutnya misalkan di dalam sebuah perkalian seperti ini. 4 kali 11 kali 5. Nah, supaya lebih gampang dalam kita menghitung, maka kita bisa mengalihkan yang 4 kali 5 dulu. Misalkan nih, yaitu 4 dikali 5 ini ya, baru dikali 11. Nah, seperti ini. Jadi lebih mudah menghitungnya. Kenapa? Karena 4 dikali 5 kan 20. Tuh ya, 20 dikali dengan 11. Ini ya. Maka ini dia sama dengan, nah, 2 dikali 11 itu sama dengan 22. 2 dikali 11 sama dengan 22. Nah, berarti karena di sini ada 01, maka ini, nah ini ya. Jadi 2 dikali 11 itu 22, tapi di sini ada 01, maka ini tinggal ditambahin. Nah, sini. Oke. Nah, maka jawabannya adalah 220. Nah, ini ya. Jadi lebih mudah menghitung jika kita menggunakan sifat-sifat bilangan bulat. Oke. Next, kita lanjutin ya. Nah, sekarang coba kita gunakan sifat distributif, di mana di sini ada operasinya semakin kompleks. Misalnya A ditambah B dikali C, atau A dikurangi B dikali C. Nah, ini dia sama dengan A dikali C ditambah atau dikurangi B kali C. Nah, itu ya. Atau sebaliknya. Nah, oke, tidak berlama-lama kita coba ya. Nah, misalkan 2 dikali 6 ditambah 2 dikali 4. Nah, kita bisa hitung kok. Kalau 2 kali 6, oh 12. Ini ya. Nah, ngaliin, oh 12. Yang ini misalkan, oh 12. Nah,
2 dikali 4, oh 8. Berarti 12 tambah 8, 20. Boleh seperti itu. Tapi bisa juga kita menggunakan sifat-sifat bilangan bulat tadi. Misalkan nih, ini di sini ada yang kembar. Yang kembar adalah 2. Ini ya. Yang kembar adalah 2. Maka 2-nya kita taruh di luar. 2. Ini ya. Dikali. Nah, ini kan perkaliannya ada dalam kurung. Kita keluarkan dari keluar kurung. Nah, yang luar kurung jadi di dalam. Nah, 6 ditambah 4. Gini. Oke, maka ini jadinya gimana dong? Maka ini dia jadinya sama dengan berapa? Maka tinggal 2 dikali 6 tambah 4 sama dengan 10. Ini ya. Nah, berapa dong? Maka dia ini sama dengan 2 dikali 10. 2. Oke. Nah, ini ya. Oke. Nah, sudah lancar. Yuk kita latihan lagi ya. Coba kita latihan yang ini nih, yang bawah nih. Nah, perhatiin di sini. Nah, kalau ini kan gampang, 12, 8 tambahin bisa. Kalau udah besar-besar seperti ini, semakin besar, maka kalau kita menggunakan sifat-sifat bilangan bulat seperti ini, sifat-sifat asosiatif, distributif, komutatif, ini maka matematikanya akan menjadi lebih asik lagi. Yuk, misalnya di sini, misalkan ada sama dengan, nah, mana angka yang kembar? Maka angka yang kembar ini yang ini. Ini 5, ini 5. Tuh ya. Maka 5-nya kita tulis dulu nih. Maka 5 dikali, nah, mana yang belum ditulis? 13 sama tuh 7. 13 ditambah 7. Ini ya. Maka dia sama dengan 5 dikali 13 tambah 7, 20. Maka 5 kali 2 ada 10, tambah 0-nya 1 di sini. 100. Tuh. Seperti nilainya adik-adik nanti. Nah, ini ya 100 sempurna. Oke, baik. Nah, sekarang kita coba masuk ke soal yang sedikit lebih ini ya, sedikit lebih menantang. Nah, ini ya, tapi asik nih. Coba nih. Jika A sama dengan 2 dan B sama dengan min 5, maka nilai dari 4A kali 2 min B adalah. Yuk, kita masukin di sini. Di sini kan ada 4A dikali min 2B. Ini dia sama dengan, nah, tinggal kita masukin nih. A-nya berapa? 2. Berarti 4. Nah, ini ya. Dikali, nah ini. Dikali 2. Nah, ini ya, masukin 2. Habis itu dikalikan dengan min 2. Ini ya, dikali dengan min 5. Gini, tinggal dimasukin ya. Nah, selesai. Tinggal kita lanjutin. Maka dia menjadi 4 dikali 2 adalah 8 dikali min 2 kali min 5. Min kali min, maka dia jadi plus. Maka dia menjadi 10 aja. Ini ya. Maka 8 kali 10, maka dia sama dengan 80. Tuh, gampang banget ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Jadi, pesan Kak dan Matika buat adik-adik di rumah, matematika itu mudah sekali. Nah, dan semua mata pelajaran itu pada dasarnya mudah, tergantung kita bagaimana kita menyikapinya dan banyak-banyak berlatih. Baik adik-adik, terus semangat, terus belajar terus. Semoga adik-adik bisa sukses dan bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Salam dari Kak Dani Matika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.